Dan ini peninggalan dari Hayam Wuruk, Raja Hayam Wuruk abad ke-12. Masya Allah, peninggalan dari Hayam Wuruk ada ya Bun ya, bukan main. Baru jawara ini. Nah ini, wanita cantik ini ternyata punya ribuan senjata pusaka dari zaman Kesultanan Banten, bahkan kerajaan lain di Indonesia. Gimana kalau di museumnya? Kira-kira ada berapa pusaka Bun yang ada di museumnya Bun? Banyak. Sekitar ada 2000-an ya. Kerajaan pertama Banten sampai era Kesultanan dan sampai masa kini. Hai, wartawan kampung kembali berkunjung ke Banten Kidul, tepatnya ke Kampung Adat Kasepuhan Cisungsang di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten untuk melihat acara besar Seren Tahun Kasepuhan Cisungsang tahun 2023. Dan di tengah kemeriahan Seren Tahun Kasepuhan Cisungsang, saya melihat begitu banyak senjata yang merupakan pusaka peninggalan Kesultanan Banten. Bahkan ada beberapa di antaranya merupakan peninggalan dari kesultanan bahkan kerajaan lain di Indonesia. Beuh, ini membuat saya melongok kagum banget. Dan yang lebih kaget lagi teman-teman, ternyata semua senjata yang sudah jadi pusaka ini adalah milik seorang wanita cantik ini nih. Nah, wanita cantik ini merupakan ketua Museum Pusaka Banten. Namanya Ratu Anita Tristiawati atau cukup dipanggil Bunda Ratu. Orang Banten sudah banyak yang kenal nih pasti nih. Nah, wartawan kampung senang sekali bisa berbincang dengan Bunda Ratu. Yuklah, kita ajak berbincang Bunda Ratu. Saya benar-benar kepo banget tentang senjata-senjata pusaka ini nih. Nah teman-teman, saat ini saya berada di Kasepuhan Cisungsang untuk meliput acara Seren Tahun. Nah seperti biasa di acara ini pasti akan datang banyak sekali tamu dari mana-mana, termasuk sesepuh di Cisungsang. Nah ini sesepuhnya nih lagi pada kumpul nih. Terus ini adalah rumah gede di mana Kasepuhan dan keluarga tinggal, dan kita akan melihat-lihat situasi ya. Nah teman-teman nih, ada Bunda Ratu kayaknya. Ini ada Bunda Ratu hadir di sini. Bunda, assalamualaikum. Punten Bunda. Pak Rohendi, izin Pak Rohendi mau ngobrol sama Bunda Ratu ya. Nah, kayaknya Bunda Ratu kesini bawa tim ya Bunda Ratu ya. Alhamdulillah ya, bawa tim dari Museum Pusaka Banten. Dari Museum Pusaka Banten. Dan bawa koleksinya juga Bun. Alhamdulillah bawa. Sebelum kita lihat-lihat koleksinya Bun, pengen ngobrol dulu sama Bunda. Bunda, kalau acara-acara di sini sering datangnya Bunda ya? Kalau untuk tahun ini mungkin baru yang pertama kali datang ke sini ya, dan alhamdulillah apresiasi sekali diundang sama Abah Usep, dan alhamdulillah dapat amanat juga bahwasanya kita disuruh menggelar pusaka dari Museum Pusaka Banten itu sendiri. Baik, Bunda, saya pengen tahu banget pusaka yang ada di Museum Pusaka Banten itu apa saja, boleh lihat Bunda? Boleh. Ayo Bunda coba lihat. Nah, Lur, ini adalah pusaka koleksinya Bunda Ratu yang dibawa di acara Seren Tahun. Bun, ini apa saja Bun yang dibawa Bun? Ini kebetulan ada golok ya, ada keris, ada kujang. Ini masuknya ke dalam kelas pedang, dan ini masuknya peso raut. Peso raut, sebentar Bun, saya mau ke sebelah sini Bun biar luas lihatnya. Bun, ini tuh berasal dari mana saja Bun? Ini berasal dari seputaran Banten ya, dan Cirebonan juga. Cirebonan juga. Intinya dari Pajajaran lah. Dari kerajaan Pasundan gitu ya Bun ya. Pajajaran itu kan maksudnya kan Pasundan ya, dari mulai Cirebon, Sumedang, Karawang, termasuk Banten dan Lampung. Gitu. Muhun. Nah Bunda, bisa dijelaskan tadi teh yang mana yang namanya pisau raut yang mana? Pisau raut yang ini. Nah, ini dulu fungsinya sebagai apa nih Bun? Atau senjata juga Bun ya? Ini untuk apa sih, pembuatan handle golok. Oh gitu. Oh iya, jadi
warga kalau bikin handle golok teh pakai ini gitu ya. Iya, pisau rautnya gitu. Jadi semuanya ada di sini nih bukan hanya sekedar bentuk goloknya, tapi proses pembuatannya pun mungkin dari handle-nya gini kan, kayak ada ukuran-ukuran, dan inilah menggunakan pisau ini. Pisau raut ini ya Bun ya. Bilangnya pisau raut. Baik, baik. Nah, kalau ini Bun kayaknya panjang banget. Yang ini apa nih Bun? Kalau ini namanya dia pedang Lor Bango ya. Dan ini peninggalan dari Hayam Wuruk, Raja Hayam Wuruk abad ke-12. Masya Allah, peninggalan dari Hayam Wuruk ada ya Bun ya, bukan main. Ini pedangnya juga kayaknya besinya aneh ya Bun ya. Iya, dia sudah memfosil. Sudah menjadi fosil ya Bun ya. Masya Allah. Terus yang lainnya lagi Bun, yang lainnya Bun. Banyak banget. Teman-teman lihat, ini peninggalan kerajaan Hayam Wuruk ada di sini. Pisau raut ini digunakan untuk membuat handle golok, dan kalau ini golok-goloknya juga aneh-aneh ya bentuknya ya Bun ya. Iya. Ini golok Banten semua. Golok Banten semua ini ya. Masya Allah. Ini namanya dari handle-nya ya. Ini namanya ceker kidang. Kalau ini namanya Pariaman. Kalau ini namanya sopal. Iya, ini namanya jengkolan ya. Jengkolan. Pengping hayam. Pengping hayam ya. Pengping hayam gitu. Nah, Bunda, kalau boleh tahu di bagaimana caranya Bunda bisa mengumpulkan atau mengoleksi senjata atau pusaka-pusaka yang segini banyak? Kalau pusaka-pusaka ini selain dari koleksi pribadi ya, ada juga dari koleksi beberapa tim, karena dari Museum Pusaka Banten itu sendiri kan kita ada beberapa tim gitu ya, yang dimana tupoksinya adalah perawatan pengurusan dari Museum Pusaka Banten itu sendiri. Karena kita tidak pungkiri, saya tidak akan bisa bergerak sendiri, dan saya tidak akan bisa membuat satu museum atau mengadakan satu pameran seperti ini tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari tim-tim saya. Terus Bunda, sejak kapan Bunda mengumpulkan atau mengkoleksi pusaka-pusaka ini Bun? Nah, kalau misalkan koleksi pusaka itu sendiri, ini selain dari koleksi dari orang tua ya, yaitu Abah Ki Haji Tubagus Sangadia, dan termotivasi karena rasa prihatinnya tidak terawatnya pusaka-pusaka atau terbengkalainya pusaka-pusaka bagi orang-orang yang mungkin terlalu acuh gitu. Makanya kita mendirikan Museum Pusaka Banten ini yang tujuannya yaitu kalau dalam bahasa Sundanya ingin ngamumule, melestarikan gitu, dan menunjukkan kepada halayak ramai ataupun pada generasi-generasi kita selanjutnya bahwasanya era kejayaan Banten, era kejayaan Nusantara itu tidak lepas dari peran penting pusaka ini. Betul. Bun, kalau boleh tahu museumnya ada di mana Bun? Museumnya itu tepatnya ada di Pandeglang, di Kampung Kadubadak, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karangtanjung. Dan kita mendirikan Museum Pusaka Banten itu tidak ada kepentingan yang bersifatnya komersil. Dan insya Allah semuanya itu siapapun boleh masuk, siapapun boleh melihat dan belajar tentang pusaka, dan itu insya Allah gratis tanpa biaya sepeser pun. Siapapun boleh lihat-lihat gitu Siapapun Bun. boleh. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Bun, di sini aja kan stand ini Mas, stand Bun ya, ini udah banyak banget. Gimana kalau di museumnya? Kira-kira ada berapa pusaka Bun yang ada di museumnya Bun? Banyak Bun? Sekitar ada 2000-an ya. Dan di sana juga ada peninggalan-peninggalan era dari era kerajaan ya. Kerajaan pertama Banten sampai era kesultanan dan sampai masa kini gitu. Ada semuanya itu Bun ya? Insya Allah ada semua. Bahkan kita dari boleh dibilang maskot atau ikon dari kerajaan pertama di Banten itu ada yang namanya Pataka. Iya. Bunda, selain harta karun menurut saya, selain pusaka ini teh menurut saya mah harta karun Bunda. Kalau Bunda niat jual nih, pasti harganya enggak. Gimana Bun? Namanya peninggalan leluhur itu tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh Bun ya? Kita akan kualat gitu. Karena pesan dari Abah, siapapun yang menjaga, merawat, melestarikan budaya leluhur nenek moyangnya akan mendapatkan 70 derajat kebaikan berdasarkan nilainya Nabi Ibrahim. Amin. Ternyata bukan cuma saya. Ini loh, seorang tokoh di Banten, Kang Udin Saparudin, juga kagum lihat begitu banyak senjata pusaka peninggalan dari Kesultanan Banten milik Bunda Ratu di Museum Pusaka Banten yang sebagian dibawa ke acara Sarentaun Kampung Adat Cisungsang. Baru jawara ini. Kalau nyambut jadi begini. Nggak macet. Kalau ini memang Arjuna. Ini jenis apa Kang?
yang diproduk pada abad 16 oleh Buyut Cengkok Mas, yang sekarang Kadul Hari ya. Iya. Beliau tuh luar biasa, sampai punya ini saya bangga. Baru orang Banten kalau sudah punya ini. Kalau ininya Banten sekali lah. Iya, betul. Ada yang mirip begini. Ini namanya Kesatria. Ini Bantennya dan ini ruhnya. Nah, Biasa itu. Kak Udin, komentarnya mengenai Museum Pusaka Banten Bunda Ratu nih, dan koleksi ini sebagian aja, masih banyak lagi. Saya mengapresiasi atas gagasan dan ide cemerlang Bu Ratu, dan ini saya kira jarang orang Banten yang mampu melakukan ini. Saya baru menemukan 2 orang, Bu Ratu dan Ki Kumbang. Barangkali teman-teman yang lain bisa juga tergugah sehingga budaya Banten bisa lestari. Amin. Intinya kejayaan Banten itu tidak lepas dari peran penting pusaka-pusaka ini semua. Betul. Dan kita jangan lupakan akan peninggalan daripada leluhur kita. Itu yang penting. Lestari budaya insya Allah menjadi berkah. Salam Amin. budaya, salam jati diri bangsa. Pusaka di dadaku, jaga marwahnya. Gawe kuta baluarti bata kelawan kami. Kan nyambung kan? Kalau ini di Aceh ya, dari Aceh ya. Biasa. Ini emas nih. Tadi, Ini badik Aceh. kan ini pengasih. Keren banget ya. Jadi penasaran pengen lihat senjata pusaka lainnya? Yuklah, siapa yang mau ikut datang ke Museum Pusaka Banten? Kalau dari harapan pribadi saya sendiri ya, yuk sama-sama generasi penerus gitu, kita lestarikan peninggalan-peninggalan sejarah dari nenek moyang kita, karena semua ini adalah jati diri kita. Nah, kalau kita tidak bisa membudayakan dari jati diri peninggalan nenek moyang kita, ya apa mau dikata? Berarti kita tidak memiliki jati diri. Sedangkan tolak ukur jati diri itu, budaya itu adalah adab dan akhlak. Kalau kita tidak memiliki budaya, berarti kita tidak memiliki adab dan akhlak. Baik Bunda, tapi satu pertanyaan lagi Bun, mengumpulkan atau mengoleksi benda-benda pusaka seperti ini pasti butuh biaya yang sangat tinggi. Sangat luar biasa, dan itu tidak ada apa-apanya dibanding inilah hasil jeripayah kita. Dan efek positifnya, masyarakat generasi penerus harus tahu ini loh peninggalan leluhur nenek moyang kita yang harus kita jaga, harus kita raksa, harus kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu nanti. Betul Bunda, ini kan sangat-sangat penting Bun, mempertahankan budaya termasuk pusaka. Terus bagaimana Bun perhatian pemerintah terhadap museum Bunda atau terhadap Bunda sendiri mengenai aktivitas Bunda ini? Kita sebagai pemerhati, pelestari, pelaku budaya, kita harus independen, tidak boleh ketergantungan dengan pemerintah. Diperhatiin sok, nggak diperhatiin nggak apa-apa gitu. Karena tujuan kita adalah kepedulian kita terhadap peninggalan dari Leluhur kita. leluhur kita. Itu aja. Baik. Bunda, hatur nuhun sudah diberi kesempatan untuk ngobrol sama Bunda dan lihat-lihat sebagian pusaka Bunda yang ada di acara Serentahun Kasepuhan Cisungsang ini. Kapan-kapan boleh Bunda main ke museumnya Bunda ya? Sangat boleh sekali, siapapun. Yuk, generasi-generasi muda, silahkan datang ke museum tanpa dipungut biaya sepeser pun. Intinya, pelajari. Inilah peninggalan dari leluhur kita. Karena pada dasarnya, bangsa yang besar, bangsa yang mengangkat harkat martabat marwah dari peninggalan leluhurnya. Seperti itu. Terima Kalau kasih. Al-Quran mengatakan, Gimana, Bun? wasaton ukhuwah watoniyah. Baik. Bunda hatur nuhun Bunda. Sama-sama, Terima kasih. ada klunya. Salam budaya, salam jati diri bangsa, pusaka di dadaku, jaga marwahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.